Nah si ibu itu nggak punya, alias bibir atasnya itu rata gitu loh, nggak ada lekukan di bawah hidung, itu nggak ada, rata gitu. Halo kawan-kawan, assalamualaikum. Balik lagi sama gua. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat selalu dan kawan-kawan semua dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Kali ini kita masuk ke segmen cerita horormu, di mana segmen ini berisi tentang cerita-cerita ataupun kisah-kisah nyata, kejadian-kejadian misteri ataupun mistis yang berasal dari kalian, yang kalian kirimkan melalui DM Instagram ataupun melalui email. Nah, pada video kali ini berasal dari salah seorang kawan kita dari Sumatera Barat yang mengirimkan cerita horornya, yaitu cerita tentang pengalaman dia ketika mendaki sebuah gunung, yaitu Gunung Marapi. Setelah gua baca-baca ceritanya ini lumayan membuat gua merinding karena begitu banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka alami ketika mendaki gunung tersebut. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kawan-kawan yang belum tekan tombol subscribe, ditekan dulu boleh kali ya. Dan jangan lupa untuk tekan juga tombol like-nya. So, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Scary mode on. Halo guys, kenalin, nama gue Romi. Cerita yang gue alamin ini terjadi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Cerita ini berawal ketika gue dan 2 orang rekan kerja gue, yaitu Andi dan Edo. Nah pada saat itu kita berencana untuk mengisi akhir pekan atau libur akhir pekan bareng. So akhirnya kita berdiskusi, dan setelah berdiskusi akhirnya kita sepakat untuk pergi mendaki Gunung Marapi. Karena kebetulan kita juga berasal dari Sumatera Barat. So singkat cerita, akhirnya kita sepakat untuk pergi mendaki Gunung Merapi. Awalnya gue kira kami bakal berangkat cuma 3 orang, tetapi ternyata si Andi dan si Edo ini rupanya membawa pasangan mereka masing-masing. Yang kebetulan mereka berdua ini dalam waktu dekat akan menikah. Jadi si Andi dan Edo ini membawa pacarnya, dan bisa bilang tunangan sih. Dan mereka ini kebetulan berencana dalam waktu dekat akan menikah. Karena menurut gue yang mereka bawa itu adalah tunangan mereka, so ya udahlah ya, gue sih nggak masalah. Karena yang mereka bawa itu kan calon istri mereka juga, pastilah mereka bakal ngejaga calon istri mereka sepanjang perjalanan mendaki tersebut. Makanya gue izinin gitu loh. Singkat cerita, akhirnya hari H pun tiba dan kami berkumpul di basecamp pendakian Gunung Marapi tersebut. Jadi totalnya yang akan pergi mendaki itu ada 5 orang, yaitu gua, kemudian Andi dengan tunangannya, dan juga Edo dengan tunangannya. Sebelum memulai pendakian, kami pun sempat bercanda-bercanda, ketawa-ketawa di basecamp tersebut. Ya bercanda-bercanda teman-teman setongkrongan lah gitu. Namun ada beberapa candaan ataupun celetukan dari Edo ataupun si Andi ini yang membuat gue agak ragu untuk memulai pendakian. Ibaratnya mereka nyeletuk-nyeletuk, ngomong kasar ataupun ngomong jorok lah. Ya kalau di Minang itu ada beberapa kata ataupun kalimat yang memang jorok buat diucapin. Tetapi mereka ngomong-ngomong kayak gitu sebelum mendaki. Ya kalau menurut gue sih biasa aja kalau mereka ngomong itu nggak di gunung gitu. Toh gue juga sering ngomong kasar, ngomong jorok juga sih. Tetapi kali ini beda karena tempat mereka ngomong itu di gunung gitu loh. Akhirnya mereka pun sempat gue tegur sih eh, buat jaga omongan lah gitu, jaga ucapan selama di gunung ini gitu. Akhirnya kami pun mulai melakukan pendakian itu, kalau nggak salah dimulai siang hari sih, siang. Jamnya sih gue lupa waktu itu, tapi yang jelas waktu itu kalau nggak salah zuhur, atau ya zuhur lah, siap-siap zuhur lah gitu, jam-jam 1 atau jam 2-an. Nah akhirnya kami mulai melakukan pendakian. Jadi dari base camp itu ada beberapa kilo dulu sebelum masuk hutan ya, itu ada perkampungan warga di situ dulu. Nah
sepanjang perjalanan itu si Andi dan si Edo ini tetap ngomong atau nyeletos yang bisa dibilang kasar gitu loh, ngomong jorok gitu loh, kayak ya ngomong gitulah jorok. Kalian pasti ngerti yang mereka omongin itu apa, yang berbau pornografi atau segala macem gitu. Mereka ngobrol-ngobrol itu. Ya gue sebagai orang yang pernah mendaki gunung dan paham juga dengan keadaan gunung, gue tegur dong, buat ditahan dulu lah kalau ngomong-ngomong kayak gitu selama pendakian gitu. Tapi ya mereka bilang itu paling cuma mitos, kata mereka kan, itu paling cuma mitos biasa aja katanya kan. Toh kita belum masuk ke pendakian, kita masih di perkampungan warga, kita masih di kaki gunung katanya itu. Ya udahlah ya, gue pun gak ambil pusing. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan. Gak lama setelah melanjutkan perjalanan itu, kami berpapasan dengan salah seorang ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu melihat sinis ke arah kami. Kemudian ibu-ibu itu menegur, ngomong kayak, ibu-ibu itu ngomong kayak ngelarang buat berkata kasar selama di gunung gitu loh. Dan ya gue aneh aja rasanya, kok ibu itu bisa tahu kalau kita sempat ngomong-ngomong yang gak baik gitu. Ibu itu bilang kayak gini, Elo-elo mangecek nak, jago ucapan, beko berangan ama. kalau diartikan kira-kira seperti ini, hati-hati nak dalam berkata, jaga ucapan, nanti anak ini marah. Ya gue sempat bingung sih dengan ucapan ibu itu. Anak ibu marah, maksud ibu itu apa gitu? Apa di belakang ibu itu ada anaknya yang juga lagi turun gunung atau gimana gitu kan? Setelah ibu itu ngomong, kemudian ibu itu pergi. Nah pada saat ibu itu mulai melewati kita ya, tadi kan posisinya di depan kita tuh, sekitar 2 meteran lah di depan kita gitu kan. Kemudian ibu itu ngomong. Nah setelah ngomong, ibu itu melanjutkan perjalanan kan berlawanan arah tuh dari kami kan. Ketika berpapasan dengan kami, tepat berpapasan betul dengan kami, ada sesuatu yang aneh kami lihat di ibu itu. Bagian wajah ibu itu ada yang aneh, tepatnya di bagian di bawah hidung atau bibir bagian atas. Biasanya kan orang bibir bagian atasnya itu ada lekukan tuh, di bawah hidung itu kan ada lekukan. Nah si ibu itu nggak punya, alias bibir atasnya itu rata gitu loh, nggak ada lekukan di bawah hidung, itu nggak ada, rata gitu. Kami pun agak heran gitu loh, apakah itu normal atau enggak gitu. Nah setelah melanjutkan perjalanan, kami pun lanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan itu gue mikir, ada yang aneh di ibu tadi itu, apa ya gitu. Akhirnya setelah berpikir, tiba-tiba memori gue keinget tentang salah satu mitos bisa dibilang mitos di Minang atau mitos di mana gitu. Yang jelas gue pernah dengar mitos itu, kalau ada orang yang bibir bagian atasnya atau bagian bawah hidung itu nggak ada lekukan, dia adalah jelmaan dari harimau, atau kalau di Minang namanya inya. Kalau dijabarkan ke Indonesia bisa dibilang kayak harimau jadi-jadian kali ya. Mungkin itu kali, gue takut juga sih dalam mengartikan. Yang jelas kata orang itu adalah inya atau harimau jadi-jadian gitu loh. Sontak ketika gue ingat itu, gue langsung merinding semerinding-merindingnya. Sementara si Edo dan si Andi ini, mereka tetap bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol yang ngelantur nggak jelas kemana gitu kan. So gue nggak ngasih tahu ketakutan gue ke mereka. Gue takutnya kalau gue kasih tahu, mereka pun ikut ke bawah takut gitu loh. Akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan. Setelah jauh melewati beberapa pos kalau nggak salah, terus ada sesuatu aneh yang gue denger itu jelas banget. Gue itu kan posisinya kan gue berada di paling belakang tuh,
Di depannya itu kalau nggak salah Edo sama si pasangannya, kemudian Andi dengan pasangannya gitu loh. Kemudian gue paling belakang. Gue ngerasa ada orang lain yang ngikutin kami dari belakang gitu loh. Gue mendengar itu jelas banget, kayak langkah kaki gitu, gue jelas banget dengar itu. Ketika gue dengar itu, gue sontak diam sebentar. Kemudian Edo dan Andi nanya, kok lu diam gitu. Mereka nanya gitu, kok lu diam? Gue bilang nggak apa-apa, lu lanjut aja dulu, gue bilang kan. Nah, gue sengaja suruh si Edo, Andi dan pasangan mereka ini buat lanjut duluan. Setelah mereka jauh dan langkah kaki mereka tuh nggak denger, akhirnya gue lanjutkan perjalanan. Ketika gue melangkah satu langkah, dan benar saja, ketika gue melangkah satu langkah, gue mendengar ada 4 langkah kaki lain yang mengikuti. Dan ketika gue denger itu, gue langsung kaget dan langsung lari sekencang-kencangnya menyusul Edo dan kawan-kawan tadi. Setelah gue ketemu mereka,